Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selalu dalam limpahan karunia, keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ini ada sebuah tulisan yang sangat menarik yang dapat kita simak, yaitu tulisan dari Ustadz Aris Munandar. Ya, tulisan dari Ustadz Aris Munandar memberikan kritik kepada dai Salafi Wahabi. Nah, ini akan kita baca tentang tulisan Ustadz Aris Munandar yang berjudul Merebut Otoritas Tuhan. Ketika menjelaskan firman Allah yang artinya, sungguh orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar-kamar rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas mereka itu tidak berakal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 4. Al-Bara bin Azib bercerita, ada seorang Arab Badui berdiri di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh pujianku itu indah dan celaanku itu buruk." Ucapan orang ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam respon dengan sabda beliau, "Itu adalah Allah." Adalah kebiasaan orang-orang Arab Badui jika datang ke Madinah dan ingin berjumpa dengan Nabi, mereka berteriak-teriak memanggil Nabi yang sedang berada di dalam rumah. Mereka tidak mau sabar menunggu Nabi keluar dari rumah. Perbuatan ini Allah larang. Allah merintahkan mereka untuk sabar menunggu-nunggu Nabi SAW keluar rumah dan tidak berteriak-teriak memanggil Nabi. Allah tegaskan bahwa mayoritas pelaku perbuatan ini adalah orang-orang yang tidak mau berpikir dan menggunakan akal dalam berbagai tindakan dan aktivitasnya. Dalam hadis di atas, Bara bin Azib bercerita mengenai latar belakang historis turunnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 4. Ada orang Arab Badui yang memanggil-manggil Nabi saat Nabi berada di dalam rumah. Setelah Nabi SAW keluar, orang tersebut menyampaikan bahwa siapa saja orang yang dia puji, dialah manusia yang terpuji. Sebaliknya siapa saja yang dia cela, dialah manusia yang benar-benar tercela dan hina. Nabi SAW lantas menegaskan bahwa itu adalah Allah SWT. Artinya yang berhak untuk memiliki dua sifat tersebut hanyalah Allah SWT. Hanya Allah lah yang pujiannya indah dan celaannya itu buruk. Artinya siapa saja yang Allah puji, dialah orang yang benar-benar terpuji. Sebaliknya siapa saja yang Allah cela, dialah manusia yang benar-benar tercela. Melalui hadis ini, Nabi memberi koreksi terhadap pemahaman jahiliyah yang salah. Hanya Allah yang pujiannya betul-betul indah, sehingga siapa saja yang Allah puji pasti dia adalah manusia yang terpuji. Demikian pula, hanya Allah yang celaannya itu betul-betul buruk. Oleh karena itu, siapa saja yang Allah cela, sungguh dia adalah memang manusia tercela. Dua sifat ini adalah sifat khas Allah. Karena dua hal tersebut adalah dua sifat khas Allah, maka tidak ada manusia yang boleh menganggap dirinya atau dianggap dirinya memiliki dua sifat ini. Menganggap diri memiliki dua sifat tersebut adalah tindakan merebut otoritas Allah. Baik menganggap diri memiliki sifat tersebut dengan perbuatan dan sikap lisan hal ataupun dengan ucapan tegas atau lisan maqal. Realita dunia dakwah menunjukkan adanya manusia-manusia yang merebut otoritas Tuhan dalam masalah pujian dan celaan. Ya, ini maksud Ustadz Aris Munandar adalah diarahkan kepada para dai Salafi yang mereka itu kerap merebut otoritas Tuhan. Ya, hobi mencela umat Islam yang berbeda dengan kelompok mereka dengan celaan atau hinaan, ya, menghina amalan-amalan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menghina kaum Sufi, menghina ilmu tasawuf, menghina ilmu kalam, menghina ilmu filsafat dan sebagainya. Inilah manusia-manusia yang merebut otoritas Tuhan. Itulah kumpulan manusia yang jika memuji seorang, dia puji orang tersebut setinggi langit, seakan-akan memastikan bahwa orang tersebut benar-benar terpuji di sisi Allah. Nah, mereka ini memuji setinggi langit para dai-dai mereka, hanya satu kelompok mereka, seolah dai mereka ini layaknya seperti nabi, seperti rasul,
seperti malaikat yang tidak pernah melakukan salah, melakukan dosa. Jadi mereka sangat fanatik sekali ya para pengikut Salafi Wahabi, sehingga ulama-ulama yang mereka bela ini akan dibela habis-habisan sampai mati-matian, sehingga seolah tanpa memiliki celah, memiliki kekurangan. Ya, ini biasanya kelompok Salafi Wahabi yang sangat fanatik kepada bin Baz, kepada Utsaimin, kepada Muhammad bin Abdul Wahab, kepada Ibnu Taimiyah, kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kepada Albani dan sebagainya. Seakan-akan orang yang dipuji itu pasti orang yang mulia di sisi Allah, calon penghuni surga yang berjalan di atas muka bumi. Ini karakter dari kelompok para pengikut sekte Salafi Wahabi. Demikian pula mereka merebut otoritas Tuhan dalam celaan. Jika mencela, menghina, merendahkan, mentahzir, dan lain-lain person atau kelompok manusia tertentu, mereka demikian semangat mencela. Ya, siapapun dia di luar kelompoknya pasti akan dihujat, akan dihina habis-habisan. Ya, kita lihat para YouTuber Wahabi, para dai-dai mereka, bahkan bukan hanya kelompok di luar mereka, bahkan sesama dai yang mereka anggap sebagai Salafi, dai manhaj salaf, hanya karena perbedaan yang kecil ini tetap akan mereka serang, mereka hina. Ini jelas fakta seperti yang dialami oleh Ustadz Aris Munandar. Ustadz Aris Munandar ini pemahaman Salafi ya dulunya, kemudian dihujat habis-habisan hanya karena terjadi perbedaan pendapat. Ya, bahkan dimusuhi, bahkan ditahzir. Oleh karena itu manusia-manusia ini jika mencela person atau kelompok manusia tertentu, mereka mencela tanpa ampun. Mereka demikian semangat dalam mencela dan mengajak, bahkan memaksa semua orang untuk ikut mencela. Ya, jadi para pengikutnya itu diajak untuk sama-sama menghujat. Ini betapa buruknya karakter Salafi Wahabi. Ya, ketika menyerang para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari Aswaja, dai NU, langsung seluruh para pengikutnya ini mereka kerahkan untuk menyerang habis-habisan siapa yang akan menjadi target atau menjadi incaran mereka. Ini biasanya diawali oleh YouTuber Wahabi ketika diposting salah satu ulama NU, misalnya ulama Aswaja atau salah satu amaliyah tertentu, langsung pasukannya ini yang memberikan komen negatif kepada NU menghujat habis-habisan. Ini biasanya watak atau karakter mereka seperti itu. Jadi siapa yang ditarget, ulama NU atau ulama Aswaja, langsung pasukannya ini aktif mencela, ya, karena mereka senjatanya itu hanya bisa menghujat dan mencela ketika mereka tidak bisa mematahkan argumen atau dalil yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dilakukan oleh ulama NU. Ya, siapa yang menunjukkan adanya jaminan bahwa manusia objek celaan adalah orang-orang yang 100% tercela. Hakikat sesungguhnya dari mereka adalah manusia-manusia yang menempatkan dirinya di posisi Tuhan. Ya, jadi mereka ini menuhankan diri mereka sendiri. Mereka jadikan dirinya sebagai Tuhan yang punya hak untuk memberikan vonis kepada manusia. Jadi ini ketika sudah beda pemahaman, Ustadz Aris Munandar ini dihujat habis-habisan, mulai dari dai-dainya sampai para kroco-kroconya, ya, para pion-pionnya atau Wahabi yang kaum awamnya. Mereka jadikan pujian dan celaan sebagai kebenaran mutlak yang wajib diterima oleh semua orang. Mereka itu hakikatnya adalah manusia-manusia badui yang jauh dari peradaban dan kemajuan dalam menggunakan akal sehat. Ya, mereka sangat fanatik sekali, ya, sehingga mereka tidak memiliki akal sehat. Seolah-olah para dai mereka ini dianggap sebagai nabi, ya, sebagai malaikat yang tidak pernah melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Perbuatan mereka ini bentuk perilaku dan budaya jahiliyah, meski sebagian mereka adalah orang-orang yang berbusa-busa mengingatkan banyak orang untuk tidak berperilaku jahiliyah. Ini betapa munafiknya kelompok Salafi Wahabi, mengajak kepada tauhid, namun tauhidnya ternyata tauhid, ya. Ini kan sangat berentangan sekali. Ia mengajak agar manusia menyembah kepada Allah, tapi mereka ini menganggap Allah ini seperti layaknya manusia yang memiliki fisik, memiliki jisim. Ya, jadi mereka berfaham mujassimah dan musyabbihah, yang menyerupakan Allah layaknya seperti makhluk. Untuk mensahkan celaannya sebagai sebuah kebenaran mutlak yang wajib diterima oleh semua orang, tidak segan-segan mereka
memutarbalikkan fakta dan melakukan tipu daya, sebagaimana perilaku 12 orang munafik yang Allah ceritakan. Mereka mencari-cari fitnah, kerusakan sebelumnya, dan mereka membolak-balikkan kepadamu berbagai perkara. Quran Surat At-Taubah ayat 48. Menurut Ibnu Jurayj, orang-orang yang mencari-cari fitnah, kerusakan adalah 12 orang munafik. Menurut penjelasan Ar-Razi, yang dimaksud dengan fitnah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 48 adalah perbuatan, sikap, atau ucapan aneh-aneh atau bidani. Nah, ini kelompok Salafi Wahabi, mereka paling agung, paling mulia, paling unggul, paling bersih, ya paling suci, sehingga merasa mulia di atas umat Islam yang lainnya, di atas organisasi atau manhaj yang lainnya. Ya, ini karena mereka itu tadi merasa sok suci sehingga memandang rendah umat Islam yang di luar dari kelompok mereka. Untuk menimbulkan perpecahan setelah sebelumnya kaum muslimin ayam tentram baik-baik saja. Ya alhamdulillah, ada NU, ada Muhammadiyah, damai-damai saja, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun ketika ada muncul virus Salafi Wahabi di negara kita, munculnya yaitu Salafi Wahabi, maka muncullah berbagai macam fitnah, kerusakan, perpecahan. Ya, saling hujat, menghina, ini dihembuskan pertama kalinya yaitu dari sekte Salafi Wahabi. Inilah visi orang-orang munafik terhadap kaum muslimin, dan Allah selamatkan orang-orang yang betul-betul muslim dari hal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan memutarbalikkan berbagai perkara adalah berusaha payah untuk melakukan tipu daya dan berbagai trik jahat terhadap dirimu. Di antara contoh tipu daya dan trik jahat ada orang yang demikian semangat merusak dan menghancurkan nama baik seorang dai, bahkan membubarkan semua pengajiannya baik online maupun offline, dalam kota maupun luar kota, bahkan di seluruh penjuru negeri. Ya, ini adalah tingkah dari pemimpin atau ustadznya Salafi Wahabi, yaitu Abduh Twasikal, yang Muhammad Abduh Twasikal ini wataknya ya seperti itu ya. Jadi merendahkan gurunya yaitu Ustadz Aris Munandar. Tidak ketinggalan dai tersebut juga didepak karena ulahnya dari semua yayasan dan perkumpulan dakwah atau pendidikan yang dulu ia dirikan dan atau dia bina. Ya, ulah dari yaitu Abduh Twasikal, ya, sehingga siapapun yang berbeda ini akan dihina atau dicelah. Setelah tanpa merasa bersalah dan berdosa sedikit pun, dia katakan bahwa dia rindu orang yang dia habisi tadi. Ya, seolah-olah ini penuh dengan kemunafikan, ya, kamuflase, seolah-olah rindu dengan Ustadz Aris Munandar sebagai gurunya. Namun ternyata hatinya di balik itu semuanya memang tersimpan kebencian yang sangat luar biasa. Sungguh rindu yang palsu dan dusta. Seandainya rindu semacam itu, ini bukan rindu yang dusta, tentu tidak ada rindu dusta di dunia ini. Tidak hanya itu, dia katakan bahwa dai tersebut pergi dan dia mengharapkan agar dai tersebut kembali. Padahal realitinya dia yang pergi dan dia ajak semua manusia untuk pergi meninggalkan dai tersebut. Sungguh ini adalah tipu daya yang kecil. Ya, tipu daya Salafi Wahabi. Ini pengakuan yang memang fakta, jujur bahasanya dari satu kelompok saja seperti Ustadz Firanda ini mereka hina, mereka cela, mereka rendahkan, apalagi di luar dari kelompok mereka. Aneh tapi nyata, dai tersebut dia sebut gurunda dan ustadzuna, padahal perbuatan dan ucapannya selama bertahun-tahun sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang murid kepada gurunya. Seorang murid itu jika tidak mau menghormati guru, semestinya minimal tidak menyakitinya. Dalam kamus rindu dan cinta, perbuatan dan sikap itu lebih bisa dipercaya daripada sekedar ucapan lisan. Jika ada suami yang bilang cinta dan rindu kepada istrinya, namun perilakunya sama sekali tidak mencerminkan cinta dan rindu, maka itu adalah klaim cinta dan rindu yang dusta. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini paling suka untuk berdusta. Ya, jadi katakanlah mereka ini taqiyah, menyembunyikan identitas mereka, yaitu suka mencela di luar kelompoknya. Seolah-olah ini mereka baik-baik saja. Seolah-olah mereka ini kelompok yang paling benar, paling lurus, paling suci, paling yang diridhoi Allah. Ya, sehingga kelompok lain ini akan mendapat berkah Allah ini. Tipu daya dari kelompok Salafi Wahabi. Demikian pula seorang istri yang menyatakan cinta kepada suaminya namun pelakunya memfitnah, menuduh suaminya sifilis, memukul, mendorong keras, mencakar, meludahi berkali-kali dan bermaksud membunuh suaminya. Ya, ini nasihat kepada mantan istri dari Ustadz Aris Munandar, ya, sebelum menikah dengan
Dr. Farihana. Ini kelakuannya sangat buruk sekali, maka wajar kemudian Ustaz Aris Munandar menceraikannya. Tentu saja perbuatan jahat perempuan tersebut 100% mendustakan ucapannya. Dulu di masa Nabi ada 12 orang munafik yang mufakat untuk bersemangat melakukan tipu daya dan trik jahat kepada Nabi. Sedangkan di sebuah kota di negeri Konoha ternyata ada 10 orang yang mufakat untuk demikian semangat, bahkan sampai rapat berjilid-jilid dan mengerahkan segala kekuatan secara keroyokan di dunia nyata dan di dunia maya untuk menghabisi dan menghancurkan nama baik, dakwah dan bisnis seorang dai dan istrinya, Aris Munandar. Nah, ini jelas penjelasannya bahwasanya gurunya sendiri menyatakan, yaitu Ustaz Aris Munandar menyatakan betapa buruk kelakuan dari Muhammad Abdul Twasikal dan para teman-temannya, ya, para gerombolannya. Ya, di sini disinggung ini ada 10 orang, ya, 10 orang yang punya trik jahat atau rencana jahat untuk yaitu menghilangkan Ustaz Aris Munandar dari kelompok mereka. Ya, jadi dilarang semua pengajian dari Ustaz Aris Munandar karena sudah dianggap berbeda. Nah, ini betapa bahayanya, betapa ngerinya, betapa buruknya karakter atau kelakuan dari dai Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya penjelasan dari Ustaz Aris Munandar, sehingga kita jelas terang benderang bagaimana watak karakter yang sebenarnya dari kelompok Salafi Wahabi. Kalau kelihatan manis, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan tauhid, itu hanya manis di bibir, namun hatinya penuh dengan kekotoran, kedengkian, dan keangkuhan atau kesombongan. Mudah-mudahan mereka, para pengikut Salafi Wahabi, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan waktu untuk bertobat, ya, sehingga mereka bisa menyesali segala perbuatan jahatnya. Ya, mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan pertolongan hidayah, sehingga tidak lagi membenci, memfitnah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak lagi membenci para ulama Nahdlatul Ulama atau ulama NU. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.